Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jana, NPM 2151020110, Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran, dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, MESY. Judul jurnal yang akan saya review yaitu Penerapan Ilmu Tajwid dalam Membaca Al-Quran pada Mata Pelajaran Baca Tulis Quran atau BTQ. Nama jurnal, Jurnal Inovasi Pendidikan Kejuruan, volume dan halaman, volume 1 nomor 1, halaman 9-16. Tahun 2021, penulis Andi Asmawadi, reviewer Sofiatul Jana, tanggal review 12 Juni 2022. Latar belakang. Dalam mempelajari Al-Quran, khususnya dalam hal membacanya, terdapat kaidah atau aturan-aturan yang harus dipahami dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang biasa disebut dengan ilmu tajwid. Khususnya di SMP Negeri 3 Bonto Bahari di kelas 7, bahwa sebagian besar siswa sudah mampu membaca Al-Quran. Namun dalam membaca ayat-ayatnya ataupun pengucapan huruf-huruf hijaiyahnya, masih banyak yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang terdapat dalam ilmu tajwid, karena kesalahan bacaan atau pengucapan huruf dapat mempengaruhi makna dan arti dari suatu ayat atau surat. Hal inilah yang mendasari diterapkannya ilmu tajwid dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran di SMP Negeri 3 Bonto Bahari, khususnya di kelas 7. Sehubungan uraian di atas, mata pelajaran baca tulis Al-Quran sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bonto Bahari diharapkan akan mencetak anak didik yang fasih dan lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca kitab suci Al-Quran yang sesuai dengan kaidah dan hukum bacaan yang terdapat dalam ilmu tajwid. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi kelas dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif atau bersifat penggambaran secara kualitatif tentang penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Unit analisis penelitian ini adalah guru mata pelajaran baca tulis Quran di kelas 7 SMP Negeri 3 Bonto Bahari sebanyak 1 orang, dan kelas yang belajar mata pelajaran baca tulis Al-Quran dengan menetapkan 1 kelas, yaitu kelas 7A SMP Negeri 3 Bonto Bahari sebanyak 22 orang sebagai objek penelitian. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi, di kelas 7A yang berjumlah 22 siswa telah menetapkan ilmu tajwid dengan baik. Dilihat dari aspek kemampuan siswa dalam membaca surat, kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dalam surat tersebut, serta kemampuan mengidentifikasi hukum-hukum ilmu tajwid dalam surah yang diajarkan. Dari hasil penelitian, terhadap bacaan surat Al-Quraisy dari 22 orang siswa, sebagian besar yakni 18 orang telah mengidentifikasi hukum tajwid dengan benar. Pada surat Al-Kautsar, 19 orang telah benar bacaan tajwidnya. Sedangkan pada surat Al-Kafirun juga terdapat 19 orang yang telah membaca dengan tajwid yang baik. Kesimpulan. Penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran di kelas 7 meliputi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan tindak lanjut. Penerapan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran pada mata pelajaran baca tulis Quran di kelas 7A SMP Negeri 3 Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba telah diterapkan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan, dilihat dari kriteria dan skor penilaian yang telah dicapai siswa. Tetapi terdapat berbagai kendala dalam penerapan ilmu tajwid tersebut, yaitu adanya siswa yang kurang tanggap atau lambat dalam memahami materi pelajaran, siswa masih kurang latihan dalam membaca Al-Quran, dan keterbatasan media yakni kitab suci Al-Quran yang tidak menjangkau seluruh siswa. Saran untuk guru agar lebih profesional dalam mengajar serta mengoptimalkan potensi siswa sehingga penerapan ilmu tajwid dapat berhasil dengan baik dan terus berlangsung. Sedangkan untuk siswa harus lebih memacu motivasi untuk belajar serta latihan yang banyak dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran dimanapun mereka berada. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.